Shalom warga kerajaan, untuk mengerti spiritual gifts kita bisa melihat dalam kehidupan daripada raja pertama Israel, Saul bin Kish. Saul mulai ceritanya dia kehilangan yaitu 2 ekor keledai dan diperintahkan ayahnya yaitu untuk mencarinya. Saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan itu mesti taat pada orang tua. Sampailah dia yaitu kepada seorang pelihat. Dulu Nabi dipanggil pelihat ya, yaitu Nabi Samuel. Dan dia mengalami diurapi saudaraku. Tapi diurapi terjemahan bahasa Indonesia sebagai raja. Sebetulnya Nagid. Nagid itu commander, urapan komandan. Karena yang untuk raja sudah direncanakan Tuhan. Dia ketemu seorang anak muda bernama David. Tapi kita melihat apa yang terjadi pada waktu Saul diurapi. Dari ordinary jadi extraordinary. Kata Samuel, engkau akan bertemu dengan seseorang yang memberitahu keledai sudah ditemukan. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Yang paling utama manusia itu kehilangan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu akan dikembalikan. Karena itu mahkota daripada manusia. Yang kedua, dia akan bertemu dengan 3 orang yang membawa 3 roti dan 2 buyung. Dan memberikan pada kepada Saul, yaitu 2 ketul roti. Dia akan mengalami yaitu favor. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita akan mengalami favor. Dalam hidup saya, begitu banyak favor yang saya alami from favor and goodness and kindness of God. Kemudian dia akan bertemu dengan serombongan pemuji Tuhan, serombongan nabi. Dan disitulah dia akan bernubuat. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bahasa roh. Bahasa roh pun terjemahan keliru, itu glossolalia, karunia lidah. Tapi lebih daripada itu, shall prophesy. Dan kita melihat bagaimana kalau orang diurapi Tuhan, dia punya keberanian. Dia pergi yaitu ke tempat di mana markas besar daripada tentara Filistin. Kita tahu Saul bukan seorang pemberani. Ketika yaitu pemilihan raja yang diminta oleh rakyat, dia sembunyi di antara barang-barang. Mungkin saudara itu tidak berani maju ke tampil dan berbicara, the Lord will change you into another man. Dan bukan cuma itu, dia kepenuhan seperti Nabi. Dan firman Allah berkata, he was changed into another man. Dia menjadi manusia yang lain. Ini gambarnya pada perjanjian baru. Ketika yang lama sudah berlalu, kita manusia baru. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Yang sebelum saya ketemu Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus. Bahkan teman-teman saya ya, teman kuliah, teman-teman mulai kecil. Ini betul si Arifin katanya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga mengubah hatinya menjadi yang lain. Firman Allah berkata, kita diberi hati yang baru, spirit yang baru, kita akan disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Biar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karunia-karunia itu tidak usah saudara cari. Itu akan datang kalau kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Maria adalah seorang perawan. Dan 144.000 pemuda dari Israel, dari suku-suku Israel. Di dalam Wahyu pasal 14, mereka menyucikan diri sebagai perjaka. Dan nama daripada Allah ada di dahinya. Dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu saya tekankan lagi apa yang saya sampaikan dalam pesan waktu Natal dan Tahun Baru. Pertama surrender. Yang kedua separate. Yang ketiga baru serve the Lord. Lakukan itu. Be separated unto the Lord. Dan saudara akan mengalami hatimu diubah jadi baru. Engkau jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan jadi komandan. Di dalam jadi pemimpin. Urapan pemimpin saudaraku. Dan kita harus mengerti bahwa urapan raja cuma diberikan pada David. Gambaran dari Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Salam sejahtera buat kita sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Juga mengucapkan Happy Chinese New Year buat semua yang merayakan. Ya, kita sepertinya senada seirama ini merah-merah ya, puji Tuhan. Ya. Ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Glorifying God, ya, memuliakan Allah. Nah, saudara, kalau saudara melihat
di dalam Alkitab ya, kurang lebih gambar besarnya itu seperti ini ya. Bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia. Pada dirinya dia mulia. Ya, dalam keagungan, dalam kebesaran, dan dalam kemuliaannya. Nah, Allah yang sama dia mengambil keputusan untuk memanifestasikan kemuliaannya. Kalau tidak itu milik eksklusifnya Allah. Ya. Lalu melalui sarana apa? Melalui ciptaan. Ya, firman Tuhan katakan langit menceritakan kemuliaannya. Dan semua yang ada, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita pas lagi healing, kemudian menyaksikan pemandangan yang begitu indah, itu semua menunjukkan bahwa Allah telah memanifestasikan kemuliaannya melalui ciptaan ini. Apalagi saudara, melalui kita manusia, saudara kita menyandang gambar Allah ya, seburuk apapun, senegatif apapun kita memandang diri kita, sesungguhnya manusia itu sendiri adalah pancaran kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita melihat ada orang-orang yang begitu talented ya, main musik, menari, ahli dalam satu bidang, itu semua adalah pancaran dari kemuliaan Allah. Nah, karena Allah adalah mulia, dia menyatakan kemuliaannya, maka dia mengharapkan respon dari ciptaannya. Nah, disinilah kita sedang berada saat ini, saudara. Kita harus menyambut baik penyataan dari kemuliaan Allah itu dengan menyerahkan hidup ini kepada Dia, dan di sepanjang hidup kita ambil komitmen, saya mau belajar untuk memuliakan Allah. Saudara. Dan dengan begitu maka kemudian Allah dalam agendanya itu saudara, mempertemukan kita dengan Kristus, menyelamatkan kita. Saudara, pada akhirnya Allah bisa berbagi kemuliaan dengan kita. Dan bukan hanya dalam kehidupan kita yang sekarang, tetapi nanti dalam kehidupan yang akan datang, bahkan dalam kekekalan. Sebabnya segala kemuliaan bagi Allah. Nah, saya mau ajak kita akan fokus saudara ya, belajar mengenai pengertian dari memuliakan Allah itu ya. Saya akan berbicara 3 dimensi, 3 unsur dari memuliakan Allah itu saudara ya. Kalau mau disingkat ada 3M. Memahami, mengalami, menunjukkan. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Memahami, mengalami, menunjukkan. Bahasa Inggris, seeing, savoring, dan showing. Ya, saudara, mari sama-sama kita akan belajar satu persatu, saudara. Pertama, kita harus memahami kemuliaan Allah. Mengerti dulu apa sih pengertiannya. Kalau kita bicara mengenai kemuliaan Allah itu. Saya mengutip dari seorang pakar perjanjian lama. Ya, Walter Kaiser. Beliau mengatakan bahwa kemuliaan adalah sebuah istilah khusus. Ya, yang menggambarkan hadirat Allah yang nyata dan aktif. Nah saudara, seringkali kita berpikir ya, mungkin karena sudah dikondisikan kalau kita berkumpul seperti ini beribadah saudara ya, pemimpin pujian lalu mengatakan mari kita beri kemuliaan bagi Allah, kita tepuk tangan, kita mengangkat tangan saudara. Nah tetapi sesungguhnya makna dari kemuliaan Allah itu jauh lebih dalam daripada itu. Itu merujuk kepada hadirat Allah. Dan perhatikan bagaimana Kaiser merumuskan apa itu kemuliaan Allah. Bahwa kemuliaan Allah adalah penyataan hadirat Allah, dan catatan yang penting di sini adalah
Kalau Allah sampai menyatakan kehadirannya, maka itu nyata dan sekaligus aktif. Dengan kata lain, kehadiran Allah itu selalu mendatangkan sesuatu yang besar. Selalu melakukan perubahan, selalu mengadakan hal-hal yang luar biasa. Saudara, ya barangkali gambaran yang sangat baik ketika Musa berhadapan dengan Allah, lalu kemudian diberitahukan kepadanya mengenai korban-korban macam-macam itu, saudara ya, yang akan dipersembahkan oleh umat Israel kepada Allah di kemah suci. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Musa bahwa di tempat itulah aku akan menjumpai orang Israel. Dan di tempat itulah kemuliaanku akan menguduskannya. Saudara, perhatikan di sini. Kemuliaan Allah ketika dinyatakan, dia selalu mengerjakan sesuatu. Begitu pula dalam hidup kita, saudara. Kalau Allah hadir, maka pasti ada perbedaan yang besar. Amin, saudara. Maka pertanyaannya, kalau kita mengatakan Allah hadir dalam hidup saya, Kristus ada di dalam hidup saya tetapi tidak pernah berubah, itu perlu dipertanyakan, saudara. Ya. Nah baik, sekarang kita sudah paham dulu ya, apa itu kemuliaan Allah, hadirat Allah yang dinyatakan dan selalu aktif mengerjakan sesuatu. Nah sekarang mari kita akan pindah, saudara, yang kedua, mengalami. Saudara, setelah paham harus mengalami. Ya, kalau saya pakai analogi tubuh manusia, pertama ngerti itu di sini, saudara. Lalu mengalami itu di hati, menunjukkan nanti di tangan dan kaki kita. Saudara ya, mari kita lihat sama-sama. Saya akan mengutip 2 ayat, saudara, dari Yohanes pasal 2 ayat 11. Nanti kita akan pindah di Injil yang sama pasal yang ke-11. Saudara ya, yang pertama pasal 2 ayat yang ke-11 ya. Dikatakan di sana, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, saya kira kita semua kenal Injil Yohanes ya. Saudara akan menemukan di dalam Injil Yohanes ada 7 tanda. Sebenarnya ada banyak tanda, tetapi Rasul Yohanes merasa itu cukup untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Anak Allah. Cukup membuat orang yang membacanya itu menjadi percaya kepadanya. Dan ini adalah tanda yang pertama selain dari tanda-tanda yang lain ya. Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang lumpuh dibuat berjalan. Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, yang buta pun dibuatnya melihat, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang terakhir, nah ini saudara, ini tanda yang terakhir, ini terkait dengan kebangkitan daripada Lazarus. Dan perhatikan hal yang sama juga dikatakan di situ, saudara. Mari kita sama-sama menyimak Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara. Ya. Jadi kita boleh dan seharusnya menyimpulkan ya, ketika Allah menyatakan kemuliaannya, maka saudara, mujizat terjadi. Perkara-perkara adikodrati
dinyatakan, saudara. Ya. Nah ini penting dan kita harus tangkap terlebih dahulu. Bagaimana tidak Allah yang maha kuasa lalu menyatakan kehadirannya, maka sudah dapat dipastikan pasti Allah akan mengerjakan sesuatu yang besar. Yang bahkan buat pikiran kita itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah tetapi catatannya saudara, ini baru satu sisi ya. Jadi tidak boleh kemudian kita tangkap, ya pokoknya kalau Tuhan hadir dalam hidupku mujizat pasti terjadi. Ada sisi yang lain yang harus ditambahkan. Saudara, saya ajak kita akan melihat sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita sekalian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, apa yang kita bisa petik di sini dari ayat ini? Betul, kalau Allah menyatakan hadiratnya, mujizat, perkara besar, hal-hal adikodrati terjadi. Tetapi di sisi yang lain, saudara, kita melihat di sini bahwa ketika Allah menyatakan kemuliaannya, ini yang seringkali kita abaikan ya. Allah sesungguhnya seringkali hadir dengan cara yang silent. Perlahan namun pasti. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Apa itu? Membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan hanya satu sisi saja, sebab kita ini kecenderungannya saudara, saya masuk dalam lingkaran Pentakosta karismatik ya. Seringkali yang ditekankan itu healingnya, healing movement sekarang merebak di mana-mana saudara. Orang Kristen harus sehat, orang Kristen harus kaya, mujizat, mujizat, mujizat. Tetapi jangan lupa ketika Allah menyatakan kemuliaannya, seringkali Allah bekerja secara senyap. Mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Allah. Haleluya saudara. Nah ini kadang-kadang saudara, waktu kita sakit, waktu kita menghadapi masalah saudara, kita pikir justru sebaliknya Tuhan sudah meninggalkan kita. Ini celakanya saudara. Padahal sesungguhnya melalui kesulitan, melalui masalah yang kita hadapi, melalui penderitaan yang harus kita lalui, disitulah Allah menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya kalau saudara melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, beberapa mengatakan kemuliaan yang makin besar itu from glory to glory. Saudara, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ketika kita berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Amin saudara. Jadi kesimpulan kita, bahwa kalau demikian saudara ya, ada 2 sisi yang harus kita pertemukan kalau kita bicara mengenai kemuliaan Allah. Betul, ketika Allah hadir dalam hidup kita, perkara adikodrati terjadi. Tetapi di sisi yang lain saudara, Allah banyak kali ya, Dia hadir dengan senyap mengerjakan karakter kita. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Oh haleluya saudara.
Jadi kalau demikian bagaimana kita membawa ini ke dalam kehidupan kita? Ya. Mana yang harus diutamakan, saudara? Ya, karena ya saya kenal beberapa orang mengatakan kekristenan yang sejati itu harus diwarnai dengan mujizat. Kalau tidak ada mujizat, kekristenanmu itu omong kosong. Saudara hati-hati ya dengan pemahaman yang seperti itu. Ya. Bagi saya dan saya percaya kalau saudara tanya kepada Allah, ya Tuhan, sesungguhnya menurut Engkau apa yang terbaik buat saya? Maka jawaban Tuhan saya yakin ini, saudara. Dia akan mengatakan ketika hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Sebab hati-hati saudara, ada banyak orang yang cerita mujizat hidupnya tidak pernah berubah. Saya kenal bahkan seorang hamba Tuhan yang kalau saya sebut nama pasti saudara kenal, saudara ya. Cerita mujizatnya banyak, tapi kalau ngamuk, meja terbalik, kebun binatang keluar dari mulutnya, saudara. Kalau demikian, saudara, mari ketika kita mengharapkan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saya, jangan hanya berpikir satu sisi saja. Boleh enggak kita minta kalau kita sakit, Tuhan aku mohon kesembuhan daripadamu, aku mohon mujizat daripadamu, boleh enggak? Boleh. Musa pun juga pernah berkata kepada Allah, show me your glory, oh God. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Boleh, saudara. Nah, tetapi Allah yang berdaulat, bagaimana Dia menunjukkan kemuliaannya, itu ada di tangannya Allah. Dan Musa pun nurut, saudara. Musa pun nurut. Jadi kalau demikian, utamakan proses, kalau ada mujizat, bonus. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya mau cerita sedikit, saudara, apa yang saya alami ya pada awal bulan Desember yang lalu. Saudara, kira-kira 4 tahun lebih yang lalu, ya, saya pernah mengalami sakit dada itu yang luar biasa. Ya, pernah satu kali saya jemput anak saya dari pesta ulang tahun temannya begitu. Lalu sakit dada itu muncul dan sakitnya luar biasa sampai saya harus menepi. Saya pegang setir mobil itu menahan rasa sakit. Ya sampai baju saya itu tidak ada yang kering. Basah semua. Nah, oleh dokter di sini disangkanya itu asam lambung. Jadi saya dikasih obat asam lambung sampai 2 putaran. Ya enggak sembuh, saudara. Nah, satu kali saya pelayanan di Batam, ya. Waktu itu saya mau pulang, waduh kambuh lagi di dalam kamar hotel itu saya sampai berguling-guling di lantai itu, saudara, karena saking saya menahan rasa sakit yang luar biasa. Nah, saya ketemu dengan seorang jemaat di sana dan beliau mengatakan, Pak, itu sakit dada jangan dibuat main-main ya. Mari kita langsung ke Singapura saja. Waduh, saya enggak bawa paspor, Pak. Kalau gitu Bapak pulang dulu ambil paspor, berangkat ke sini nanti saya atur semuanya. Ya. Dan akhirnya betul, saudara, besoknya saya pulang balik lagi ke sana. Ya, balik lagi ke sana dengan istri saya. Nah, saudara, saya dideteksi pada saat saya treadmill itu ya, waduh ternyata grafiknya ngaco gitu. Baru sebentar tuh dokternya stop. Waduh, saya malah tambah deg-degan. Waduh, ini ada apa? Saudara ya. Jadi dokter katakan Anda ini ada yang disebut dengan ILVT, itu masalah kelistrikan di bagian kiri dari jantung saya. Ya. Dan beliau kebetulan lusanya itu mau pergi ke London, saudara, untuk mengajar di sana. Ini dokternya Lee Kuan Yew, dokter terbaik, saudara. Jadi akhirnya dia bilang kalau you mau besok kita akan cek dengan CT scan, lalu kalau ada apa-apa, karena ini bisa disebabkan karena penyumbatan ya.
Dan betul prosesnya ya begitulah saudara ya. Akhirnya didapati ada penyumbatan 95%. Nah, tapi ternyata ya bagian kiri dari jantung saya itu ada kelainan. Biasanya cabang 2, punya saya cabangnya 4 saudara. Misioner sekali, buka cabang terus. Dan itu yang ternyata yang paling pojok ini yang ada penyumbatan 95%. Ya, saya enggak tahu pada waktu itu enggak dijelaskan sampai tuntas ya. Tapi karena ini agak sulit, maka kemudian enggak bisa dipasang ring, hanya ditiup saja dan ada obat yang ditinggalkan di situ. Namanya prosedurnya itu DEB ya, drug eluting balloon ya, di balon lalu ada obat yang ditinggal. Nah itu langsung seketika itu juga saudara, saya langsung enggak pernah sakit lagi dan saya nyaman sekali, enggak ada masalah saudara dengan jantung saya. Nah itu 4 tahun lebih yang lalu, sekarang hampir 5 tahun nanti bulan April ini. Ya, lalu saya kontrol, dokter katakan waduh ini waktunya untuk evaluasi Pak karena sudah 4 tahun dan karena enggak pasang ring ya. Nah maka akhirnya saya konsultasi ke beberapa dokter, saudara, sampai ke Surabaya. Dan ternyata dokter yang di Surabaya inilah menjelaskan, oh ini ada kelainan Pak, jantung Anda ini di sebelah kiri ya, LAD-nya itu. Jadi kalau saya nanti misalnya katakanlah saya harus pasang ring di tempat yang sama, saya harus mengamankan yang lain. Nah ini bisa sama-sama di balon, bisa dua-dua atau dipasang ring nanti beberapa begitu supaya aman. Karena kalau 4 ya pasti lebih kecil-kecil begitu. Waduh saya hitung-hitung susah. Kalau pasang 1 7 hampir 95 ya, tambah lagi. Waduh. Duwe sopo saudara. Ya. Saya khawatir, saya takut, saya pulang, saya mikir-mikir ini bagaimana. Saya ada asuransi tapi enggak banyak saudara, pasti enggak tercover itu, hanya 1/3 atau ya segitulah. Di sisi yang lain saudara, saya ada 3 teman, yang satu katakan Pak Surono kalau ada masalah jantung lagi, telepon saya Pak, saya yang cover semua, beres, enggak usah takut, pokoknya telepon saya. Satu orang sangat baik sekali dengan kami dan keluarga kami. Yang kedua, dia mengatakan kepada saya, Pak Surono, nanti kalau ada masalah lagi, mau di Surabaya boleh, mau di Pineng boleh, mau di Singapura lagi boleh, saya Pak, semua. Satu lagi mengatakan kepada saya, Pak kabari ya Pak ya, kalau ada apa-apa butuhnya berapa nanti sampaikan kepada saya. 3 orang mengatakan seperti itu, seharusnya saya pede aja loh saudara. Tinggal WA, tinggal telepon, beres. Tetapi malam itu saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau mengandalkan manusia. Saya tidak mau ngerepoti manusia. Lalu saya iseng-iseng saya WA kepada dokter yang di Surabaya. Saya katakan, dokter, terus terang kalau ditindak di rumah sakit itu kemahalan buat saya enggak cukup dana. Ya. Apakah ada kemungkinan mungkin di rumah sakit yang lain? Saya tanya iseng saja. Lalu dia tanya balik kepada saya, Pak ada BPJS enggak? Ada. Oke, saya aturin Pak. Nah setelah itu enggak ada kabar sudah. Waduh, kok selak mati. Tahu-tahu saudara, satu pagi begitu saya antar istri saya balik, di tengah jalan ada telepon dari Surabaya ini ya, saya angkat. Lalu dia katakan, Pak, Bapak Selasa depan ini datang saja ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit A dia sebutkan, langsung saja ke IGD, ya, nanti akan ada tindakan hari Rebunya. Saudara, ya.
Jadi saya setengah nggak percaya, setengah bingung. Ini warga Malang, saudara, tapi harus di Surabaya bagaimana caranya? Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan bagi saya, saudara. Dan akhirnya betul, saya pergi hari Selasa, masuknya dari IGD bingung, saudara. Waduh, ini gimana caranya? Mau ngomong sama siapa? Nggak tahu, saudara. Masuk itu bayangin ada bayi yang sudah mau tersengal-sengal, ada yang saya lihat saturasinya tinggal 35 sebelah saya. Saudara, masuk jam 3, saya baru masuk kamar itu jam 11. Waktu saya renungkan kembali, saudara ya, saya flashback ke belakang. Waduh, komplit, saya ini mengalami kemuliaan Tuhan itu komplit, saudara. Saya diizinkan berada di tengah-tengah orang dalam penderitaannya. Saudara, waduh susah, saya sampai susah makan, tapi harus paksa makan, sudah dibawain kue tiaw, saudara. Makan sambil lihat orang itu mengerang-erang kesakitan, bagaimana? Saudara? Tapi akhirnya belajar makan sedikit. Dan besoknya ditindak, saudara, dokter katakan nggak perlu pasang ring. Semua baik, bahkan pakai teknologi FFR itu untuk mengecek flow darahnya itu loh, saudara, ke aliran jantung itu. Itu sekarang menjadi golden standard itu. Dan saya akhirnya pulang pada hari Kamis tanpa dipasang ring, tanpa membayar 1 rupiah pun. Saudara, komplit. Ada hal yang saya pikir di luar nalar manusia. Tetapi juga ada proses yang harus saya jalani, saudara. Dan itulah penyataan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, ini memahami, mengalami, saudara. Ini sebelum mengalami nggak bisa menunjukkan, betul tidak, saudara? Sebelum paham juga nggak bisa mengalami, ya. Nah, mari kita masuk ke yang ketiga sekarang, ya. Kita menunjukkan. Nah, saudara perhatikan Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, itu yang kasat mata, saudara. Dan memuliakan Bapamu yang di surga yang tidak kasat mata. Saudara, perhatikan di sini panggilan kita ya, Allah memang enggak kelihatan, tetapi kita bisa membuat hadirat Allah itu makin jelas di dalam kehidupan kita melalui apa? Perbuatan baik kita, saudara. Melalui perbuatan baik kita, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit itu. Saat kita berbuat baik, maka kita sedang merepresentasikan kemuliaan Allah di hadapan semua orang yang menyaksikan kehidupan kita. Dan bahkan bukan hanya itu saja, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang lain di pasal yang ke-10 ayat 31 dari surat Korintus, bahkan ini bisa mencakup apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, saudara bisa tambahkan list apa saja di situ kegiatan saudara. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Dengan kata lain, saudara, kita bisa membuat kemuliaan Allah itu makin jelas. Kalau saudara adalah seorang mahasiswa, engkau bisa menunjukkan kemuliaan Allah melalui studimu. Saat engkau nulis paper, saudara, kemuliaan Allah bisa tampak di situ. Kalau engkau adalah seorang karyawan, pekerjaan kamu, attitude kamu dalam bekerja, itu bisa menunjukkan kemuliaan Allah bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kalau engkau adalah seorang kepala keluarga,
engkau bisa menunjukkan kemuliaan Allah. Bagaimana engkau memperlakukan anggota keluargamu termasuk pasanganmu, saudara. Amin. Kalau engkau melayani, pelayananmu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, sayang sekali banyak kali yang terjadi sebaliknya. Saya tahu ada 2 toko itu, saudara ya. Yang satu pegawainya mencucu semua. Pelayanannya itu kalau saya datang mau beli apa-apa tuh males saya, mendingan pergi ke tempat lain meskipun lebih mahal. Tapi yang punya orang Kristen katanya dulu pernah jadi diaken. Lain toko ini, saudara, satunya yang lain, saudara. Saya pernah beli sayur di situ ya, sayur hidroponik itu. Saya tanya, masih ada pokcainya? Waduh, mohon maaf Pak, kebetulan lagi habis. Bapak mau pesan saya catat Pak, nanti kalau ada saya telepon. Loh, lah kok enak banget saudara. Ini bukan orang Kristen satunya. Yang satunya Kristen mencucu, pelayanannya enggak bagus. Enggak menyenangkan saudara. Yang lainnya bukan Kristen, tapi pelayanannya. Aduh, saya pikir Tuhan ada di situ. Saya kira ironis sekali. Mari saudara, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, ada 2 kemungkinan. Entah Allah akan semakin tersembunyi, tidak kelihatan Allahnya dalam hidup kita. Atau kemuliaannya semakin terpancar melalui hidup kita. Melalui apa yang kita lakukan. Ini yang akan jadi komitmen kita sepanjang tahun ini, amin. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita. Saya mau tutup dengan pernyataan dari Blaise Pascal, saudara. Ya, ini unik sekali hidup pada abad yang ke-17, saudara. Seorang ilmuwan, seorang ahli filsafat, hobinya matematika. Ada yang hobi matematika di sini? Kalau saya benci dengan angka, terus terang saja. Ini hobinya matematika dan akhirnya dia jadi seorang yang sangat ahli, saudara ya. Dan kemudian ketika dia percaya, dia belajar teologi sangat mendalam. Dan salah satu doa dia tuliskan adalah ini. Beliau katakan demikian, saudara. Tuhan, tolonglah aku untuk melakukan hal-hal besar seolah-olah adalah hal-hal kecil. Alasannya apa? Karena sesungguhnya bukan aku yang ngerjain. Tetapi karena aku melakukannya dengan kekuatan atau kuasa yang datang dari Tuhan. Ya. Lalu dia lanjutkan. Ya enggak mau sampai di situ, dia katakan dan melakukan hal-hal kecil seolah-olah itu adalah hal-hal besar. Makan, minum, istirahat, olahraga. Teruskan. Kenapa? Karena aku melakukannya dalam namamu. Saudara, ini adalah sebuah peringatan ya. Satu sisi kita enggak boleh sombong. Sisi yang lain kita diingatkan bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu bukan hanya a matter of me ya, bukan hanya sekedar saya tok, enggak saudara. Ada yang lebih daripada itu karena orang akan melihat kita ini orang percaya. Orang akan mengatakan, oh ternyata orang Kristen kayak ngono ta. Itu loh saudara. Itu sebabnya baik sekali untuk kita renungkan ya. Yang kecil itu sesungguhnya besar. Karena apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.